Baik, untuk narasumbernya kita akan gabung ya, kita cari ya. Orangnya ada di sini. Kalau biasanya saya langsung undang di IG, sekarang saya akan ketemu langsung dengan orangnya. Siapa sih dia? Namanya Bagus Priyana. Kalau saya biasa panggilnya Pak Gubernur. Kalau di Jawa Tengah ada Gubernur. Ada Gubernur April. Kota Magelang, satu lagi Gubernur Kota Tua Magelang. Nah, beliau Mas Bagus Priyana. Oh, halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Jangan Asep. Iya. Halo, selamat pagi Kang Asep. Ya. Pagi menjelang siang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mematuhi protokol kesehatan ya? Iya dong. Bisa lebih merapat Mas Bagus. Kita siaran langsung, jadi agak sempit kameranya. Kalau biasa profesional langsung dari HP saja. Ya, siap. Dan juga kita dengan pagi sore pagi ini bersama Mas Bagus Priyana. Saya dengan Pak Gubernur. Wah. Memang Gubernur Kota Tua. Dia Gubernur Kota Tua Magelang. Berpengalaman dan ekspert di sejarah Kota Magelang. Ya, Mas Bagus Priyana. Pagi ini temanya Pak Gubernur. Ya, Pak Johannes Panderstur. Coba menurut itu makna di Magelang seperti apa ya? Hari ini tepat 10 Juli 2020 tahun kelahiran beliau yang 155. Nanti tanya-tanyalah ke Pak Gubernur ya. Seperti apa Pak Gubernur? Siapa sih Johannes Panderstur itu sehingga kita perlu memperingati itu 155 tahun kelahiran? Ya, jadi Johannes Panderstur itu adalah seorang penyebar agama Nasrani. Jadi dia misionaris yang lahir di Haarlem, Belanda pada tanggal 10 Juli 1865. Ya, jadi yang sangat menarik adalah dia itu suatu ketika ada cerita ya, ketika dia berada di suatu kota di Belanda namanya Haarlem, dia bertemu dengan seorang tentara Belanda yang baru pulang dari Hindia Belanda atau yang kita kenal dengan Indonesia sekarang ini. Nah, si tentara Belanda ini curhat kepada Johannes Panderstur ini bahwa kalau Anda ingin menjadi penyebar agama Nasrani, datanglah ke Hindia Belanda. Di sana banyak orang-orang yang membutuhkan pencerahan dari Anda. Dia merasa kaget, maka pada usia 27 tahun, tepatnya pada tahun 1892, dia datang ke Magelang ke sebuah markas militer, tangsi militer di Magelang. Seperti kita ketahui bahwa di Magelang ada tangsi besar, tangsi garnison pusat militer Belanda untuk Jawa bagian tengah. Tangsinya di mana lokasinya? Sekarang menjadi komplek kawasan Rinda 4 di Ponorogo. Rinda 4 ya, masih ada sekarang. Masih ada ya? Terawat dengan baik? Masih terawat dengan baik. Oke. Dan yang Artinya? jadi ketika dia datang ke garnison itu, dia tugas yang pertama dia lakukan adalah membagikan namanya traktat, jadi semacam kayak penguatan kerohanian bagi tentara-tentara Belanda. Bagaimana kita ketahui bahwa tahun 1892 itu juga masih banyak terjadi peperangan di wilayah Nusantara ini, sehingga dibutuhkan rohaniawan untuk memulihkan kejiwaan bagi tentara Belanda ini. Nah, suatu ketika tentara Belanda ini dengan masih mabuk, dia ngomong ke Johannes Panderstur itu, kalau kamu ingin menjadi rohaniawan, kamu datanglah ke kampung, itu banyak anak-anak terlantar. Nah, dia kaget, masih ada anak-anak terlantar. Padahal mabuk gitu ya? Iya, dia dalam mabuk gitu. Dia merasa kaget Johannes Panderstur. Akhirnya dia datang ke suatu kampung dan menemukan 4 orang anak terlantar yang dia sudah tidak terawat karena ayahnya juga sudah tidak tahu entah di mana. Usia berapa itu anak itu? Tidak disebutkan di beberapa literatur, tapi ini masih anak-anak. Dan sekali. 4 anak inilah yang menjadi anak asuh pertama bagi Johannes Panderstur. Nah, akhirnya 4 orang anak ini ditampunglah di suatu rumah. Dan Johannes Panderstur bingung ketika para anak-anak asuhnya itu harus menyebut apa bagi dia, karena dia sendiri belum menikah, usianya 27 tahun, dan dia seorang penyebar agama Nasrani.
akhirnya anak-anak memanggil dia dengan sebutan Pak. Nah itulah awal bagi penyebaran kiprah Johannes Pangestur di Magelang. Ya, luar biasa ini. Nah, tiba-tiba beliau di sini diceritakan tentara Belanda itu mabuk ya, tapi justru itu awalan kiprah selanjutnya di Papa Pangestur ya, atau Papa John ya. Akrabnya dipanggil Papa. Ya, akrab dipanggil Papa. Sebenarnya di wilayah Magelang, bahkan tidak hanya Magelang, anak asuhnya ada yang dari Ambon, ada yang dari Maluku, ada dari Maluku. Kebetulan ada di Magelang. Katanya makamnya dari sini. Ya, bagus. Iya, betul ya. Jadi memang betul makamnya itu ada di komplek pemakaman keluarga Pangestur di Kerkop di sini. Meskipun pemakaman tahun 1945, meskipun sebenarnya panti asuhan yang dia didirikan tidak di sini. Jadi dia sepertiga di masa kiprahnya dia mendirikan panti asuhan di beberapa tempat sebenarnya. Jadi tidak, ya jadi ketika anak asuhnya masih 4 orang, dia tampung di rumahnya, lalu ternyata anak asuhnya itu bertambah. Jadi 6, 11 dan seterusnya sehingga mencapai pada tahun 1941 itu mencapai 1.100 orang. Nah, saking banyaknya dia pada tahun mungkin 30-an gitu ya, dia mengajukan jauh sebelum itu mengajukan ke permintaan kepada Residen Kedu untuk meminjam bekas asrama prajurit di utara Karsidenan. Nah, itulah yang sekarang kita kenal dengan Pandestiran. Itu menjadi bisa menampung ribuan anak asuh yang menjadi anak asuh dari Johannes Pangestur di panti asuhan namanya Oranye Nassau. Namanya Oranye Nassau. Ya. Berarti ketika itu memang belum ada tempat sehingga harus meminjam bekas militer ya. Ya, bekas barak prajurit di utara Karsidenan. Panti asuhan menampung anak-anak itu. Anak-anak itu semua memang korban perang semua pada saat itu atau dari mana saja? Ya, jadi memang kebanyakan adalah anak-anak terlantar itu orang tuanya itu yang menjadi tentara Belanda. Jadi tentara Belanda itu ada kebanyakan ada juga tentara Kenil. Tentara Kenil itu tentara Belanda yang berasal dari pribumi, bisa dari Jawa, Sunda, Sulawesi, dari Ambon, dari Flora dan sebagainya. Nah, ayahnya perang, mungkin ada yang meninggal di medan perang sehingga anak-anaknya menjadi terlantar. Lainnya yang diopeni dan dirawat oleh Johannes Pangestur. Ya, ini menarik ceritanya, akan kita lanjutkan nanti sambil melihat makamnya seperti apa. Karena dulunya ini makam banyak sekali, kompleks makam. Sekarang hanya ukuran berapa yang tersisa? Itu paling 10 kali 20 meter. 10 kali 20 meter Dulu saja. 9 hektar. Dulu 9 hektar, sekarang hanya 10 kali 20 meter. Sudah ditutup semua, jalan ikhlas. Penasaran kan sobat suara mereka semuanya seperti apa tuh kondisi makam sekarang yang ada di dalam? Boleh ke sana? Oke, ya. siap. Ikuti saya dan Pak Gubernur. Oke, siap. Motornya. Maklum jalan raya jadi agak ramai ya. Bapak Pangestur. Bapak Johannes Pangestur lahir 1865 dan meninggal pada tahun 1945. Meninggalnya sudah di Magelang dan kita akan menuju ke makam. Ya, ini
ini komplek makam keluarga besar Pak Destur yang masih tersisa. Lihat kompleknya sangat terjaga dengan baik. Dulu sempat kurang terawat dan berkat Kota Tua Magelang, komplek makam ini bisa terawat dengan baik dan kita lihat makamnya yang mana Pak Tum? Ya ini makam beliau Johannes van der Stur di sini. Ini di sini ini ada foto beliau. Beliau meninggal pada bulan September 1945 dalam usia 80 tahun karena usia lanjut dan sakit habis diinternir oleh Jepang. Jadi ketika Jepang masuk ke Magelang tahun 42 itu banyak orang-orang Belanda, Indo yang diinternir atau ditawan. Akhirnya salah satunya Johannes van der Stur ini. Ketika beliau mau ditawan oleh Jepang, banyak anak asuhnya yang memegangi beliau jangan sampai dibawa oleh Jepang. Tapi pada akhirnya Johannes van der Stur mengayam-ayami anak asuhnya bahwa Johannes van der Stur nanti baik-baik saja. Akhirnya oleh Jepang dibawa ke Cimahi. Di Cimahi di penjara beberapa bulan, beberapa tahun. Akhirnya berpindah ke Semarang. Dari Semarang oleh anak asuhnya diambil karena sudah sepuh, diambil untuk diselamatkan untuk bawa ke Magelang. Nah, tapi karena usia sudah lanjut, sepuh, beliau meninggal yang mengantar, konon menurut beberapa literatur sangat ribuan masyarakat tumpah ruah mengantar kepergian beliau dari Meteseh menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dan konon beliau ini mendapat penghargaan tertinggi dari Ratu Belanda sebagai tokoh kemanusiaan. Dan namanya sangat harum di negeri Belanda. Kiprahnya juga karena konon dia terkenal dengan sebutan bapak bagi 7.000 anak asuh. Jadi 7.000 itu mulai tahun 92 sampai tahun 50-an itu. Walaupun pada tahun 1941 itu ada tercatat 1.100 anak, tapi rentang waktu sekian panjang itu tercatat 7.000 anak asuh. Dan katanya istrinya juga di sini ya? Ya, istrinya meninggal pada tahun 1936 sesudah 29 tahun mendampingi beliau ngopeni anak asuh. Istrinya ini. Ya, kita lihat coba makam Pinang. Namanya Anna Maria Swager. Anna Maria Swager. Istrinya Bapak John. Meninggal tahun 1936 lebih dahulu daripada Papa. Ya. Jadi anak-anak asuhnya itu memanggil mereka Pa dan Ma, meskipun Pa dan Ma ini nggak memiliki anak. Ya. Mereka sudah berjanji bahwa tidak ingin memiliki anak kandung, tapi bahwa mereka akan mengopeni anak asuh yang dianggap sebagai anak kandung. Ini anak asuhnya semua. Nah, yang ada di sini atau ini ada beberapa. Siapa Pit ini adalah orang kepercayaan, Pit sama Otto ini orang kepercayaan dari Johannes van der Stur. Terus beberapa yang masih berdiri tegak itu adalah anak-anak asuhnya beliau. Anak-anak asuh. Ya, termasuk ini juga ada. Jadi kalau yang masih berdiri tegak itu artinya dia masih lajang. Oh. Ya, itu terus ada juga satu nisan itu berisi 2 jenazah. Ada yang satu aja yang 2. Tapi ada juga yang ini besar ini berisi puluhan jenazah. Iya. Ya. Satu kotak ini ya. Iya, satu ini. Nanti kita bisa lihat muter sini. Iya. Ini sejarahnya kan dulu 9 hektar ini makam, bisa berubah dan hanya tersisa 10 meter kali 20 meter saja ini. Jadi pada tahun 1985 pemerintah Kota Magelang pada saat itu berusaha untuk melakukan pembenahan kota. Nah, salah satu opsinya adalah memindahkan makam-makam Kerkhoff ini ya ke Giriloyo. Ya. Tercatat sebelumnya itu 8,952 hektar, hampir 9 hektar. Sangat luas. Itu artinya 9 kali lapangan bola sebenarnya. Luas sekali. Nah, kenapa terisa ini? Jadi keluarga besar Johannes van der Stur berusaha untuk bagaimana dalam tanda kutip menyelamatkan aset yang luar biasa ini karena tokoh kemanusiaan. Akhirnya bisa ini menjadi aset berharga bagi Magelang karena nilai sejarahnya, nilai kemanusiaannya, dan tentu saja ini kita
walaupun beliau seorang misionaris, tapi kita bisa mewarisi bahwa beliau memiliki semangat untuk ngopeni anak asuh yang terlantar. Yang ngopeni makam ini siapa Pak? Jadi ini yang ngopeni pertama dari keluarga besar Pandestur. Nanti kita ada Om Amarta juga, ada Om Beni, nanti beliau wawancara. Boleh ya? Boleh. Ya. Terus dari Yayasan Johannes Pandestur di Belanda. Nah, ya, jadi di sana ada Bon namanya bahasa Belanda, tapi ya itu Yayasan Pandestur di Belanda. Mulai ada renovasi kelihatannya ini. Kelihatannya semakin dirawat dengan betul. Dulu sempat memang agak terbengkalai, kemudian dirawat dan andil kota tua muda cukup besar, betul ya? Ya kami tentu ini kerjasama berbagai pihak, dari keluarga, dari kami membantu karena kami juga ini menjadi aset Magelang, aset kemanusiaan juga gitu. Namanya harum di negeri Belanda karena ini banyak orang Belanda menganggap beliau itu malaikat gitu. Malaikat. Ya karena menyelamatkan anak asuh ribuan itu. Dan di zaman sulit saat itu ngopeni satu masa tahun 41 itu mengopeni 1.100 anak. Bayangkan. Dalam satu kawasan di Metes ya. Itu 1.100 anak ngopeni. Bayangkan. Kita nggak usah mikir berapa biaya yang keluarkan untuk makan 3 kali sehari bagaimana. Betul luar biasa ya. Dan dari mungkin keluarga yang ada di Belanda sendiri sering kesini atau gimana? Iya, jadi meskipun tidak tentu, baik keluarga besar mantan anak asuh Johannes Pandestur yang sudah beranak pinak, baik yang ada di Belanda di luar negeri maupun yang di wilayah Indonesia, itu ada yang ziarah ke sini. Di buku tamu nanti bisa kita lihat siapa saja yang berkunjung ke sini, tapi rata-rata bahasa Belanda, nama-nama Belanda tercatat di situ. Beliau maksudnya penasaran ya. Iya. Artinya orang tuanya atau simbahnya diasuh oleh seorang tokoh besar, tentu sangat penasaran di mana sih lokasinya Bu ya. Ya. Dan ada petilasannya atau apa bisa diceritakan? Oh ya, kalau di Magelang petilasan yang paling otentik ya itu di Metes ya. Jadi kalau kita sebuah tempat bangunan. Ya, jadi gini, komplek panti asuhan Oranye Nassau yang menjadi milik Johannes Pandestur itu kompleknya besarnya 5 hektar. 5 hektar. 5 hektar itu kalau kita lihat salah satu kompleknya itu yaitu mulai Gereja Betel di Jalan Diponegoro. Betel ke utara sampai perumahan Manti AC, ya. Terus ke barat mengikuti Kali Bening, ya. Sampai ke selatan sampai SD Magelang 3, terus Dinas Pendidikan, ke timur Badan Pertahanan Nasional, kembali lagi ke Gereja Betel. Itu 5 hektar. Itu dulu adalah kawasan besar milik Johannes Panti Asuhan Oranye Nassau yang dikelola oleh Johannes Pandestur. Bangunannya masih ada enggak? Yang masih tersisa, yang masih otentik yaitu pertama rumahnya itu masih ada. Terus di utaranya dinas sosial. Terus dinas sosial itu sendiri sama sebelahnya itu yang masih terjaga dengan baik. Tahun 30-an itu masih sejak tahun itu sampai sekarang masih terjaga. Dan itu di Panti Asuhan Mayu Dharma Putra yang utara dinas sosial itu masih kita bisa lihat jejaknya, masih ada di situ, ada reliefnya Pandestur, ada ruang tamu dan sebagainya. Selain di Magelang punya juga mungkin di tempat lain? Ya, jadi beliau banyak memiliki aset. Salah satunya di Temanggung di Badran. Ya, ada tanah 5 hektar kalau menurut. Tetapi ada yang sangat yang dia tinggalkan. Jadi beliau tuh memiliki sebuah semboyan, yaitu jangan kenang nama dia, tapi teruskanlah pekerjaan dia. Maka pesan ini yang hingga hari ini diteruskan oleh anak-anak asuhnya generasi penerusnya, yaitu dengan adanya Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan di Jakarta namanya Johannes Pandestur. Di sana ada panti asuhan, ada sekolah mulai dari TK, SD, SMP. Di Jakarta. Di apa? Di mana Jakarta? Itu Salemba kalau tidak keliru ya. Daerah sana itu. Masih ada ya sampai sekarang? Masih ada, masih eksis juga sekarang. Nah, itu peninggalan yang terus sampai hari ini tetap eksis, diteruskan oleh keluarga besar Johannes Pandestur. Anak-anak asuhnya. Ya. Dan di Magelang juga masih ada mungkin keturunan dari anak asuh. Salah satunya ada nanti kita bisa bintang-bintang. Selain ini luar biasa narasumbernya, tidak hanya Pak Kut tapi juga langsung dari cucu ya. Itu Om Beni itu adalah
nama beliau adalah anak asuhnya dari Johannes van der Steur. Kalau Oma Marta itu kakaknya atau siapa itu juga dulu anak asuhnya Van der Steur. Beliau juga tahu paham tuh. Berarti sangat dekat. Ya. Ibunya Om Beni itu anak asuh dari Bapak Van der Steur. Kita nanti bisa bincang-bincang sedikit. Untuk banyak juga nama-nama yang kita upas sejarahnya di sini. Mungkin selintas pada tahun-tahun itu awal 27 tahun kemudian sampai meninggal beliau itu kan banyak sekali, berapa ribu tadi anak asuh itu total 7.000, tapi di tahun asuh. terakhir beliau tahun 41 itu tercatat 1.100. Mungkin selama perjalanan itu kan banyak suka duka ya, dan kehidupan di panti asuhan juga mungkin sedikit digambarkan Mbak Tut seperti Ya, jadi apa sih? panti asuhan ini, jadi Johannes van der Steur itu memiliki visioner yang sangat luar biasa, sangat jauh ke depan. Kenapa demikian? Karena dalam satu komplek itu Johannes van der Steur membuat semacam saya mengatakan kota mini. Kenapa kota mini? Jadi gini, anak asuh laki perempuan yang dewasa Ya, dipisah. Tapi itu anak-anak 12-10 tahun itu satu apa, walaupun laki perempuan jadi satu. Nah, di situ ada sekolahan. Di dalamnya itu ada sekolahan, ada bengkel kerja, ada asrama. Bengkel kerja itu untuk pelatihan menjahit, bengkel las, bengkel sepatu, terus ada juga gereja, ada tempat untuk hiburan dan sebagainya, termasuk punya lapangan dan kebun kecil untuk ya nanam tela dan sebagainya. Dan di situ beliau ada 7 orang yang menjadi sopir. Nah, sopir ini tugasnya mengantar anak asuh beliau itu sekolah, salah satunya ke Jogja. Yang luar biasa, Johannes van der Steur itu juga peduli terhadap sepak bola. Jadi teman-teman van der Steur harus tahu PPSM ini. Iya. Menarik. Kenapa demikian? Jadi Johannes van der Steur itu di sebelah utara yang sekarang kita kenal dengan komplek RSS Mantiase, itu dulu adalah lapangan bola. Di tempat itulah Johannes van der Steur menyediakan lapangan itu untuk main bola anak asuhnya. Dan dia memiliki salah satu anak asuh yang berbakat di dunia sepak bola dan menjadi andalan, namanya NIVU. NIVU itu Netherlands Indie Football Union. Itu PSSI di zaman Belanda dulu. Nah, itu saya namanya kok lupa saya, tapi ada tercatat juga. Dia sangat peduli dengan itu, dengan perkembangan anak asuh supaya mereka nggak bosan di asrama, ya berkebun, ya berolahraga, bahkan juga dia punya klub sepak bola. Memfasilitasi anak-anak untuk olahraga larinya itu ke salah satunya ke Kali Bening di Payaman, berjarak 7-8 kilo pulang balik. Terus juga sering mancing. Dia sangat-sangat visioner untuk membangun kompleks kawasan panti asuhan. Selama mengasuh anak asuh ini, adakah pertentangan dari mungkin dulu karena beliau sebagai orang Belanda dan banyak juga pribumi yang saat itu di zaman peperangan ya, tentunya ada konflik-konflik tertentu, mungkin ada sesuatu pada saat itu? Mungkin ada, tapi saya belum menemukan literatur mengenai misalkan yang mengkontra dengan apa yang dia lakukan. Tetapi bahwa apa yang dia lakukan banyak mengundang simpati orang gitu, baik dari pemerintah Belanda sendiri maupun masyarakat. Sehingga kawasan sana disebut dengan Pandestiran, meskipun kita akui bahwa anak-anak panti asuhan itu nakal. sampai nakal. Tahun 90-an itu, meskipun itu sudah rentang jauh dari masa Johannes van der Steur, tapi memang anak sosial itu nakal. Nakalnya kenapa? Begini. Jadi anak-anak panti asuhan van der Steur itu memang nakal. Kenapa? Secara logika aja. Ketika mereka terlahir, tumbuh dari keluarga yang broken home, maaf saja broken home. Mereka nggak mendapatkan nggak mendapatkan kasih dari orang tua. Tidak ada lampiasan bagaimana, tidak ada mengontrol secara langsung dari keluarga sendiri. Mengandalkan Johannes van der Steur di panti asuhan itu tidak. Maka yang terjadi mereka ya salah satunya nakal ya, karena memang kita nggak bisa menyalahkan anak-anak itu 100% bahwa dia nakal, nggak bisa, tentu ada penyebabnya. Dan ini banyak tercatat di beberapa, salah satunya di
Burung-burung Manyar, novel karyanya si YB Mangunwijaya itu menyebutkan bahwa anak-anak Padestirang itu nakal, bahkan pernah kelahi. Ya, terus si ini siapa? Orang Spanyol si Andi Sikildinis juga pernah gelut sama dengan anak-anak panti asuhan Johannes van der Stur. Dan itu juga hal kalau kita ketemu dengan anak-anak usia 50 tahun ke atas yang mendengar cerita Van der Stur pasti tahu lah tentang itu. Tapi pada dasarnya bahwa mereka sebenarnya anak-anak baik. Anak yang membutuhkan kasih sayang sebagaimana kita. Ya. Ini sempat Papa John ini di penjara dimasukkan penjara oleh tentara Jepang. Mungkin bisa diceritakan kenapa itu sampai di penjara. Jadi tahun 1942 ketika Jepang masuk ke Magelang, itu banyak orang-orang Belanda, orang-orang Indo yang ditawan. Ditawan, diinternir lah. Nah, dari sini dibawa ke Cimahi. Cimahi itu ya markas garnison Belanda juga. Dari sana karena dia berapa tahun di sana bersama dengan beberapa orang kepercayaannya juga, tapi sana sakit-sakitan karena usianya juga sudah 75 tahun ke atas. Nah, terus karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya dia dipindah ke Semarang. Di Semarang oleh anak asuhnya diselamatkan untuk dibawa ke Magelang hingga meninggal beliau pada bulan September 1945. Di masa penjara itu bagaimana kondisi panti asuhan, Pak? Jadi ketika Jepang masuk, panti asuhan terjadi kekacauan. Kekacauan karena Van der Stur ya juga ditawan. Akhirnya dia mempercayakan pada namanya Benhard. Siapa itu? Benhard itu adalah orang kepercayaan si Johannes Van der Stur supaya untuk meneruskan langkah ini ngopanya anak-anak. Meskipun ini tidak menjamin keberlangsungan dari panti asuhan. Kenapa demikian? Karena situasi sangat kacau. Bagaimana 1.100 anak pada akhirnya mereka mengungsi ke desa-desa ke daerah Ponorogo, ke Bandungan dan sebagainya. Dan ya kacau, semua kacau. Bahkan mengungsi ke desa-desa supaya mereka tetap aman, bisa makan dan sebagainya. Benhard inilah yang ngopeni anak-anak itu sepeninggal Johannes Van der Stur ditawan di Jepang. Termasuk juga ada lainnya adalah seperti yang membantu seperti ini, terus ada lagi foto ada juga ini. Jadi meskipun ya itu tadi seperti seorang anak ayam yang kehilangan induknya, kacau. Sempat kacau, tapi kemudian tetap kondusif kembali. Tidak juga karena ketika sepeninggal beliau, meskipun panti asuhan itu tetap berjalan tetapi sudah tidak seperti semula. Hingga pada tahun 49 panti asuhan yang ada di Magelang dipindah ke Jakarta oleh Benhard itu. Pindah ke Jakarta dan legalitas organisasi juga berubah, pindah ke Jakarta bukan di Magelang. Semuanya serba sulit dan semuanya menjadi kacau karena kondisi bukan hanya si papa meninggal, tapi juga kondisi politik, situasi keamanan, kondisi masyarakat dan sebagainya sangat mempengaruhi keberlangsungan dari panti asuhan itu. Ya. Menarik sekali ceritanya, ada sukanya, ada dukanya. Biasanya sukanya lebih banyak dukanya. Ya, pasti hanya suka duka ya terkait dengan sejarah beliau, Bapak Johannes Van der Stur ini. Ini menarik ketika kita hidup di masa sekarang ini sudah enak kan. Pak Gubernur, saya ingin mengetahui peran dari pemerintah sendiri untuk nguri-nguri sejarah, nguri-nguri ini fisik bangunan yang luar biasa ini apa? Ya, sejauh ini saya belum melihat kiprah nyata dari pemerintah kota terhadap aset ini. Aset ini sangat luar biasa bagi pemerintah kota. Bukan hanya sekedar makam, ini bukan hanya benda mati, tapi dia bisa berbicara. Ketika melihat kiprah dari Johannes Van der Stur. Kenapa demikian? Saya berani mengatakan, kalau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang itu paling banyak dikunjungi oleh orang-orang luar negeri. Nah, di Kota Magelang ini hanya ada 2 tempat yang paling banyak dikunjungi oleh orang luar negeri. Di mana? Yaitu Museum Diponegoro dan makam ini. Nah, kenapa banyak orang Belanda ke sini? Karena apa? Nama beliau sangat harum di negeri Belanda. Kalau Pangeran Diponegoro di sana
dalam tanda kutip mungkin tidak seharum ini karena ya tahu beliau Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Sedangkan ini karena ngopennya anak asuh dia namanya harum. Maka saya mendorong ke pemerintah kota untuk peduli terhadap aset ini. Salah satunya bagaimana ini lebih dikenal, lebih terawat, dan lebih dari sebelumnya. Kalau wisatanya sendiri masuk ada agendanya enggak? Atau ada paketnya enggak? Setahu saya belum Ada. Setahu saya belum. Pemerintahnya harus meskipun bikin. ya ini potensial. Ya Potensial sudah saya katakan sekali. bahwa ini apa namanya? Nama sudah populer, sudah punya nilai jual. Yang kunjungi juga orang-orang dari luar negeri. Saya yakin orang Magelang pun setiap hari lewat depan jalan ini belum tentu pernah masuk. Apalagi pintunya sangat kecil sekali, gerbangnya tidak simetris langsung menuju pintu ya. Jadi ya karena itu dulu jalannya sini, Bang. Ya. Ini jalan masuk sana, jalan utama. Ditutup jalannya. Iya, ini perhatian untuk pemerintah Kota Magelang juga memperhatikan aset sangat berharga ini. Kalau orang Borobudur dikunjungi banyak orang mungkin Asia, Eropa, ini juga banyak dikunjungi orang-orang Eropa, khususnya Belanda. Tidak hanya di sini, juga Pangeran Diponegoro, namanya juga di sana sangat dikenal, meskipun melawan Belanda tapi tetap sangat dihormati ya Pak Bud ya. Dan tentunya Kerajaan Van der Stoel ini, monggo nanti pemerintah menyingkatnya seperti apa, ini dibikinkan seperti apa. Jangan lupa dibikin paket wisata ini, mungkin Pak Jarwadi sebagai Kepala Dinas Pariwisata ya, dan memberi dukungan penuh untuk merawat ini. Mungkin masih ada waktu, mungkin teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan atau apa, silahkan komentar bisa diajukan ini. Ada Oma Marta ya? Ya. Oma Marta itu salah satu anak. Bukan, jadi dia tahu betul tentang Oke. usianya sudah 90 tahun. Kita bisa tanyakan ke beliau Saya sama dulu biar siap. Oke, ya. Kita bisa melihat kondisinya, makannya sangat bersih, dicat kembali putih. Dulu saya sempat kesini memang belum sebersih ini. Kemudian oleh Pak Gubernur Kota Magelang sama kawan-kawan komunitas ini betul-betul dibersihkan dan sangat nyaman. Bahkan di depan sudah ada sejarahnya ditulis di sana, siapa Van der Stoel, sejarahnya bagaimana, dan ini sangat berharga, pelajaran yang sangat berharga. Dan saya mendapat sinyal positif ini dengan sumber hebat yang sangat memahami Van der Stoel. Ya, Oma Marta. Oh, ini weh. Aku lali. Saya dari Suara Merdeka. Ini menarik sekali lihat tepat hari ini 155 tahun kelahiran Bapak. Punya pengalaman apa Oma? Saya itu saya di luar. Di luar. Oke. Tapi kakak saya sendiri dulu masuk bantu Islam ya. Iya. Dan Pak Van der Stoel itu sebenarnya permulaannya itu datang ke Indonesia bukan untuk agama, Iya. tapi untuk tentara Belanda yang dari Belanda datang ke Indonesia untuk jadi militer. Terus buat itu beliau akhirnya menjalan sampai anak-anak yang itu dari seluruh Indonesia. Pak Van der Stoel sendiri waktu itu belum menikah ya, waktu ini Masih usia 227. masih ya, dan pembantu beliau itu ada yang itu Otto. Iya, atau Ya, itu baru ketika Pak Van der Stoel merasakan bahwa dia hidup seorang diri, dia kembali ke Belanda, lalu mengambil ini, dan beliau waktu itu ratusan ya lama. Jadi mereka bikin bangsa sesuai dengan nama putri-putri dari kerajaan Belanda. Ada putri yang dari apa, ada Malaysia, bangsa Milo, iya.
dulu pangkalnya ada kemudian Pak namanya laman bengkel bengkelnya juga ada tempatnya kemudian beliau itu orangnya orang penginjil ya, dia juga melayani Tuhan sehingga untuk anak-anak itu dia juga buatkan kapel yang sekarang dipakai oleh gereja Betel itu khusus untuk mereka yang kami itu anak-anak sekolah Tambonnya setiap minggu diajari oleh Pak Gubernur ke kapel itu. Pak Nasol kakak dari Oma itu mohon maaf tuh putra dari tentara yang Belanda ikut berperang di sini gitu ya. Dia waktu itu masih sekolah ya. Masih sekolah. Ya, dia begitu keinginan untuk campur dengan anak-anak itu dia masuk ke dia minta orang tuanya untuk masuk ke dan yang itu dulu namanya Urani Naso Kristen Urani Naso dan dia bilang ini Bapak Muslim membawa anak-anak yang sedang dewasa untuk berpindah ke gereja besar di alun-alun yang dituju Betel untuk masuk itu dan kalau berangkat dari asrama Betel itu telanya ada yang dituju itu ada dengan kemudian mereka juga punya bela sekolah warnanya juga warnanya itu untuk antar anak-anak sekolahnya di Jogja Coba ada yang sekolah di Jogja? ada dia juga biasa melanjutkan yang dulu sama sekolah pertukangan ya tambah selanjutnya ke Jogja dan yang jadi sarjana kelas pertama itu yang di Tanjung Tinggi Yayasan di Jakarta. Pak Bram Bernard. Oh, Pak Bernard. Ya, itu dia. Apa aja? Berapa temannya? Yang lain waktu zaman Jepang mereka susah hidupnya, makanan juga ada kalanya sudah tidak ada beras. Pak itu berdoa sama anak-anak itu semua tidak doa masuk Terus Papa sendiri pada situ kerja istilahnya profesi sebagai misionaris untuk menghidupi sebegitu banyak anak itu gimana caranya? Iya, itu beliau itu kaminya kan donasi Ya. orang yang tidak ada yang sampai pemain ini jadi pokoknya sebenarnya dari anak Jawa ya ada, anak Lombok ada. Semua ada di beliau. Iya. Beliau sendiri sosoknya seperti apa? Penuh kasih sayang, Beliau itu sangat keras juga. dia keras tapi pada tempatnya. Iya. Lalu waktu zaman revolusi beliau juga dari zaman Jepang. Beliau itu sempat ditawar, masukkan ke penjara Magelang. Ya. Perjalanan beliau itu luar biasa ya, sampai makam ini harus dibangun sebagai usul dari Pak Wali Kota. Hanya pemerintah Kota Magelang sendiri Urusin dengan 6 kursi. Jadi sekarang ini tahun lalu ya dia bagus tahu itu ada ketua dari Kota dia berinisiatif untuk membersihkan ini semua. Jadi karena anak-anak pasangan itu sudah tidak ada, hanya beberapa keturunan hanya tapi tidak bisa. Jadi pada ini juga saya mengusulkan ya supaya nanti Belanda itu bisa
karena untuk mencari orang yang dapat mereka itu sangat sulit sekali. Saya sendiri kan sudah 91 tahun. Sudah 91. Ya. Tapi masih sehat. Jadi kurang lebih begitu. Ya, menarik sekali sosok Van der Steur ya. Sangat berkesan juga tentunya bagi anak-anak asuh beliau, keturunan beliau, dan kelihatan setiap tahun pasti ada yang ziarah ke sini. Iya. Dan mereka itu selama tersebar di seluruh dunia. Ada yang di Amerika, di Australia, dan sekarang ini hidup masih anak-anak mereka. Nah, anak-anak mereka juga karena tidak mengetahui asal usulnya tidak alami oleh orang tua mereka, tapi khusus untuk ada itu bonus jadi mas dari Jabetel, halo turun, nah turun berkali ya paling ya sekarang ya supaya jembatan bisa memberikan donasi supaya ini bisa Jabetel tapi pertemuan karena kami tahu tidak ada yang bersama. Padahal yang kemarin itu kan banyak ya. Ada kalanya mereka datang udah nggak ada kegiatan ini bisa yang paling kiri kamu berdua dari kiri kita beruntung ini di pantai dan Mas Batu. dan Ya, tidak ada ada gedung, ada tempat ya pihak Pak Batu sendiri sosialisasi atau nasionalisasi ya bantunya di situ jadi Pak Bagus bangunannya saya hilang karena ada menurut Pak Bagus yang paling tua sekarang yang ada di Jakarta kira-kira saya hanya itu mas yang selesai Bapak. Iya, ya, terima kasih sekali Oma ceritanya Yang Pak lalu itu Tidak apa-apa, ini menariknya gitu kan, karena kita ini langsung Oma disiarkan langsung kita punya media sosial Instagram, dalam media ada program lagi kebetulan ini kemarin di-share sama Pak Bagus sejak pas 155 tahun kelahiran. Menarik sekali ini tentang tokoh kemanusiaan yang luar biasa juga di Magelang, khususnya hasilnya beliau juga di Indonesia ada di sini berapa tadi ribuan yayasannya ada di Jakarta dan kita juga ada kita pemerintah Kota Magelang untuk turut andil dalam merawat ini. Hasilnya sangat luar biasa Om ya. Hasilnya luar biasa. waktu kelas kedua. Ya. nah sekarang protokol habis Anak-anak ini sebagian dibawa ke Jakarta, termasuk ibunya Pak Beni. memperhatikan Dibawa ke Jakarta di Matraman. Anak yang sekarang juga tidak tahu. orang-orang yang turunnya Tetapi ada Pak Yansa, juga tempat dari Pak Berat, dia dengan kembali ke mereka membangun satu yayasan, tapi tidak pakai nama Pak Berat, Yayasan Harapan Kita. Nah sekarang itu jadi kerjasama Dharma Putra. Tapi juga sekarang karena dulunya sudah manula semua dari pekerjaan mereka dan tapi untuk melanjutkan selanjutnya kita menangkap orang tua ya dengan minat. Jadi masih itu kalau pas dapat yang lain Magelang dan di Magelang menjadi satu yayasan yayasan Harapan Kita yang dipakai nama Yayasan dan itu ada anak-anaknya sampai sekarang juga mereka dewasa bocor Oman di bocor belakang Indomaret belakang Indomaret ada karena yayasan itu hanya tinggal sepanjang pokok kehidupan tidak bisa memakai lagi yang lain karena sudah diambil pakai oleh biasa kemudian hanya bagian yang berupa
Iya mas. Di sini aja. Saya menunjukkan kira-kira Iya, iya, otomatis. Udah apa? Tapi ingatannya masih sangat kuat loh Pak. ya. Ingatannya luar biasa. Ya. Sudah 90 tahun loh. Jadi di Magelang 90 tahun mungkin Iya, hanya saya oma ya. saya lahirnya di sini, saya menikahnya di sini. Iya. Suami saya almarhum juga seorang polisi. Nah, saya ikut suami sampai ke Sulawesi, tapi akhirnya pulang lagi ke sini. Iya. Iya. Ini ada satu lagi nih juga Iya. bisa bercerita nih Om Beni. Iya. Om Beni bisa ikut cerita di sini Om Beni. Cerita apa? Generasi yang Masa kesekian, gini ya, iya, ya. jadi Ya generasi yang kesekian ini mungkin bisa ya sedikit karena ibu ya yang menjadi iya anak ibu asuh ayah saya, beliau. ibu saya, ayah saya. Jadi bisa cerita Om Beni seperti apa? Ya, kalau tanggal Dukanya, gitu. kalau tiap tanggal 10 tahunnya rame lah. Rame makan-makan tahunnya. Ulang Ya, tahun. Ulang tahun ya, selalu bikin makan-makan ya, kumpul-kumpul. Oke, mungkin ada pesan dari ibu tentang pernah cerita tentang Bapak Johannes van der Stur ini? Banyak ya. Banyak ya. Ini yang bakal- paling diingat apa Om Beni? Yo, keras orangnya, keras cuma Keras yo, tapi baik, disiplin, ya, disiplin ya, keras disiplin tapi baik. Sering marah-marah atau Udah, Nggak pernah ya? mana udah. Ya, sangat kasih sayang. Iya. Ya bersyukur ibu saya sama ayah saya bisa Masuk beliau. luar biasa. Om Beni ini komplek makam Van der Stur sekarang sudah terawat dengan baik. Iya, terima kasih. Ucapkan terima kasih banyak sama Mas Bagus, sama pihak dari Belanda. Kalau dari sini ya, mungkin perwakilannya Mas Bagus ya. Mungkin harapannya ke depan apa nih Om Beni terkait dengan perawatan ini, mungkin juga pariwisata, juga pengenalan beliau Papa. Waktu ada hari di sini, Pak Hari itu perwakilan dari Belanda. Saya pernah ngomong kalau bagaimana kalau dibikin yayasan, ya biar Mas Bagus yang mengelola, urus, atau mau siapapun juga, jadi lebih kuat itu nanti apa namanya ya, ada apanya ya, status hukumnya kuat. Gitu. Ada yayasan sendiri gitu. Iya, itu saya sudah sampaikan sama Hari, Pak Awam, Hari ya kita panggilnya Hari gitu aja sama Mas Bagus. Dulu ada Mas Hari, ada Hari. Terus kalau yang mendesak yang bisa tiap bulan kebersihan aja. Iya tuh Mas Bagus, seperti yang saya sampaikan nanti sampaikan sama Hari untuk tiap saat ada yang bikin bersih. Jadi bukan karena ada momen begini baru dibikin bersih, tapi tiap hari bersih. Jadi siapapun yang datang ke sini, iya dia lihat bersih gitu loh. Jadi nggak karena event saja. Dan dulunya begitu, tapi setelah berjalannya waktu ya kita ini semua yang dana ya, ternganu dengan dana ya. Ini cukup sering dikunjungi sama Banyak tuh saya lihat masih, iya saya dengar masih banyak pengunjung tamu juga isi terus. Masih yang jaga depan itu apa masih banyak. ini setiap hari juga dibuka. Buka lah 12 jam, 8 jam pokoknya Bapak itu jualan ya, Ya. bisa masuk. Kalau enggak bisa hubungi Mas Bagus bisa punya kuncinya atau bisa hubungin ya. Terima kasih Om Beni. Terima kasih sama-sama. Ceritanya ini mudah-mudahan tersebar ke mana-mana Iya baik, informasinya. harapannya ya harapannya Mas. Dan peduli. Iya, saya juga terima kasih Mas yang mau peduli luangkan waktu kemari. Terima kasih. Kembali ke Pak Gub sepertinya ini. Pak Gubernur mana? Pak Gubernur. Gubernur. Magelang Kota Tua ya gubernur. Mas Bagus. Hebat Pak. Terkesima dengan sejarahnya Pak Gub. Ini luar biasa. Nah, khusus di momen 155 tahun ini kegiatannya apa Pak Gub? Ya, yang pertama tentu bersih-bersih makam ini. Kami sudah melaksanakan hampir 1 minggu melakukan pembersihan rumput-rumput, terus pencatatan ulang, yang seperti ini kita lihat. Terus lagi juga memasang bunga di 2 makam, yaitu di makamnya Johannes van der Stur bersama istrinya di belakang.
dan sangat spesial sebenarnya. Kita kehadiran dari kawan-kawan kelompok Van de Stur. Ada kelompok? Oh iya. Ada. Salah satu bagian dari supporter sepak bola legendaris di Hindia Belanda dan Indonesia, yaitu PPSM Magelang. Nah, nanti mungkin Bang, kita beri kesempatan untuk teman-teman. Iya, yuk, sama yuk. Sisi salah satu orang yuk. Ayo semua. Semua sini. Kenapa mereka memakai nama Van de Stur sebagai bagian dari salah satu supporter sepak bola di Magelang? Ayo, ini. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Burhan. Burhan. Namanya kelompok Van de Stur. Iya. Bisa diceritakan apa kelompok menunjukkan apa ini? Ini Van de Stur begitu. komunitas dari supporter pendukung PPSM Magelang yang berbasis di Makassari, kampung belakang. Pakai nama Van de Stur. Iya. Kenapa? Kita sejarahnya kayak. Sejarahnya mungkin dulu waktu kecil sih suka sepak bola di sini, terus Gitu. Van de Stur terus keinget aja gitu. Tahun berapa? Ada Van de Stur dari 2016. 2016. Iya, Berarti masih di Liga 2 ya? Liga 3 sekarang. Oh, enggak, yang 2016 Oh, masih Liga 2 ya kan? Liga 2. Ya, Masih kemudian di Liga 2. turun katanya enggak masalah ya. Enggak masalah. Tetap mendukung. Iya, tetap. Apa aja kegiatannya? Mas Van de Stur klub apa Komunitas sih biasanya ada bakti sosial juga, terus mural art, gambar di jalan, terus ada turnamen juga sih dari teman-teman. Berapa banyak anggota? Anggota sekarang ada 60. Banyak. Ya 60-an, sekitar 60-an. Orang sini semua Makassari semua atau dari mana-mana? Kebanyakan sih malah orang kabupaten sih. Oh gitu. Iya, Memang basisnya di sini. memang basisnya di kota. Kaitannya dengan makam ini apa Mas? Mungkin punya sesuatu kegiatan atau punya kepedulian apa? Mungkin kalau untuk komplek belum sih, cuman lagi cari artikel tentang Van de Stur itu siapa, terus mulai pendewasaan komunitas. Ya. Mantap. Keren. Keren. Terpengaruh Ya, sekali. Pakai nama itu, nama besarnya. Jadi kalau talian antara apa yang disampaikan oleh teman-teman dari komunitas Van de Stur, bahwa kalau kita menengok sejarah, sebenarnya Johannes Van de Stur itu juga peduli terhadap olahraga bagi anak-anak. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Johannes Van de Stur itu mempunyai visioner jangka panjang, menyediakan lapangan bola dari luasan 5 hektar itu menjadi salah satu bagiannya menjadi lapangan bola yang kita kenal sekarang itu menjadi RSS Panti Asih. Nah, jadi di situ ada lapangan bola, ada kebunnya ya Mas Benny ya. Kebunnya juga untuk memenuhi kebutuhan itu, tetapi dia juga membentuk semacam tim sepak bola di Panti Asuhan Oranye Nassau. Bahkan ada salah satu anak asuhnya yang menjadi pesepak bola terkenal dan menjadi andalan di NIFU, Netherlands Indie Football Union. Nah, artinya ketika relasi dengan teman-teman dari Van de Stur ini sebenarnya ya benang merahnya sangat kuat, bukan lagi kuat tapi sangat kuat. Bagaimana kepedulian Johannes Van de Stur terhadap perkembangan sepak bola khususnya di internal Panti Asuhan Oranye Nassau. Apalagi PPSM salah satu klub tertua Ya, di Indonesia PPSM, yang ya. sangat dekat dengan itu tadi Ya, nama klub ya, jadi Van de Stur. kalau sebelum PPSM kan namanya apa Mas? VPM. IVBM. Apa Itu, jadi IVBM itu adalah ya perserikatan sepak bola di Magelang yang konon dibentuk pada tahun 1925 dan menjadi salah satu pendiri PSSI tahun 1930. Jadi perkembangan sepak bola di zamannya Johannes Van de Stur, di zamannya IVBM di tahun 1920 sampai 30 itu sangat di Magelang sangat dinamis sekali. Luar biasa nih. Saya baru tahu ada komunitasnya. Saya tahunya Ming. Itu salah satu itu nama supporter aja. Oh iya. Ternyata ada Van de Stur. Biasa di gate mana Mas? Saya di gate 1. Gate 1. Pintu timur. Siap. Bareng Mbak Indri ya. Iya, sama Mbak Idri juga. Hafal Mas. Ikonnya. Luar biasa hafal. Ikonnya gate 1 ya. Mbak Indri. Dia tahu hebat. Siapa lagi kalau bukan ini? Iya. TMC, Maaf ya, Mbak Indri TMC, ya, TMC. Ya, terima kasih Mas siapa tadi?
Dan ternyata kepeduliannya memakai IVBM Pak. IVBM apa ya? Kawan-kawan semua Indonesia di sini ikut Oh iya, Indonesia. mengembangkan ini, ikut merawat ini. Tadi pesan Om Beni, pesan Oma ini jangan sampai ada rumput yang Indonesia ya. tinggi. Bukan Tiap hari harus Indonesia ya. bersih. Iya, belum Indonesia. Karena Berarti kita nggak tahu Indonesia. kapan dikunjungi ya kan. Bisa setiap hari ada yang mengunjungi itu kan biar ini sangat Football aman. Bone, football Ya, bone. terima kasih Pak Gub. Ya, oke. Kota Tua Magelang, Mas Burhan dari komunitas Thunderstore, dan ada Om Beni, terima kasih, ada sama-sama. Oma. Terima kasih Ini sama-sama. Kawan-kawan semuanya banyak sekali di sini. Saya tidak sendirian. Ya. Emang ini edisi spesial 155 tahun kelahiran beliau, Papa Johannes Thunderstore. Beliau dimakamkan di sini tahun 1945 bersama istri dan para pengikutnya. Ini tokoh kemanusiaan yang sangat luar biasa, tidak hanya bagi Magelang tapi juga bagi Indonesia dan negeri Belanda di sana. Terima kasih, saya Chef Amani di Bincang Pagi Suara Merdeka Kedu. Kita jumpa lagi di Jumat akan datang dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali ke studio. Yuk foto bersama yuk. Oma, kita foto Oma. Oma pakai kursi ada. Duduk di situ aja. Duduk ya. Yuk foto bersama yuk. Sebetulnya masih ada Oma Van Halen cuma nggak bisa datang. Iya, suaminya dimakamkan di situ. Iya. Van Halen, Malanggaten gitu. Yuk teman-teman yuk. Ayo semua. Tenang ya. Iya. Ayo Pak. KGB mau saya. Nah, duduk gini sih, capek-capek gini. Capek boleh deh gini. Nah, gini boleh deh. Boleh. Ya, sama Oma. Ya. Kita kabeh ora. Apa Pak? Jenengan aja. Obet. Kerjae baju merah iki, Obet. Obet. Ana Obet. Hitung kok. Oke. 1 2 3. Mantap. Sip. Terus. Sik. Ya tetap selfie, Om. Sik. Wah, peteng ya. Oh, maskernya ireng kok jalan. Maskernya copot. Siji. Loro. Halo. Sip. Nah. Selfie. Merapat Mas juga. Loro. Kasih, matur nuwun. Ini minum. Ya, minum. Mas, minum. Anu yuk. Iki timbang turah-turah, tenan, asli. Inilah dengan kesederhanaan. Yuk. Mas bagus sih, Jan.